Salam pertanian. Sini saya akan mencoba berikan informasi tentang Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013. Selamat datang dalam video kami hari ini. Kali ini kita akan menjelajahi Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2013 yang membahas standar nasional untuk produk pupuk. Mari kita simak bersama-sama. Pertanian merupakan tulang punggung bagi kesejahteraan masyarakat. Pupuk berperan penting dalam meningkatkan produktivitas tanaman. Melalui peraturan ini, pemerintah mengatur standar yang harus dipenuhi oleh produk pupuk untuk memastikan kualitasnya. Dalam peraturan ini terdapat ketentuan mengenai komposisi pupuk, kemasan yang sesuai, serta uji kualitas yang harus dilakukan. Semua ini bertujuan untuk memastikan bahwa pupuk yang digunakan oleh petani aman, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Tidak hanya itu, standar ini juga mengatur penggunaan pupuk secara bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan dan kesehatan manusia. Dengan adanya sertifikasi produk pupuk, kita dapat lebih yakin bahwa produk yang beredar telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2013 dalam mendukung pertanian yang berkelanjutan dan produktif. Mari kita bersama-sama menjaga kualitas tanah dan tanaman untuk masa depan yang lebih baik. Pupuk bukan sekedar bahan tambahan untuk tanaman, tetapi juga merupakan kunci utama dalam meningkatkan hasil pertanian yang berkualitas. Melalui peraturan ini juga, pemerintah memberikan arahan yang jelas mengenai apa yang bisa dan tidak bisa terkandung dalam program. Komposisi yang tepat dalam pupuk sangat penting untuk memastikan tanaman mendapatkan zat-zat yang dibutuhkan untuk tumbuh dengan baik. Di sisi lain, kemasan yang memadai dan label yang informatif membantu petani dalam penggunaan yang tepat sesuai dosis yang direkomendasikan. Uji kualitas yang ketat juga merupakan bagian dari peraturan ini untuk memastikan bahwa pupuk yang beredar di pasaran telah melewati standar mutu yang ditetapkan. Dengan demikian, petani dapat lebih percaya diri dalam penggunaan pupuk untuk tanaman mereka. Mengedepankan prinsip keamanan, peraturan ini juga mengatur penggunaan pupuk yang ramah lingkungan dan kesehatan manusia. Dengan adanya sertifikasi, kami dapat memastikan bahwa produk pupuk yang digunakan telah melalui proses yang sesuai standar. Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2013 ini berperan dalam mendukung pertanian yang berkelanjutan, produktif, dan aman. Mari kita bersama-sama memahami pentingnya kepatuhan terhadap standar dalam penggunaan pupuk. Peraturan ini bukan sekedar kumpulan aturan biasa, melainkan pedoman yang mengatur seluruh tahapan produksi dan penggunaan pupuk, dari komposisi yang terkandung hingga tata cara pengawasan yang harus diikuti. Semua dirancang untuk memastikan kualitas dan keamanan produk pupuk. Ketika kita berbicara mengenai komposisi, peraturan ini menetapkan standar yang harus dipenuhi oleh produsen pupuk. Dengan demikian, petani dapat yakin bahwa tanaman mereka mendapatkan zat-zat nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh subur dan sehat. Selain itu, aspek pengawasan juga tidak luput dari perhatian. Label yang jelas dan informatif tidak hanya memudahkan petani dalam penggunaan pupuk, tapi juga memberikan informasi penting mengenai dosis yang tepat dan peringatan yang perlu diperhatikan. Uji kualitas yang ketat merupakan salah satu langkah krusial dalam memastikan bahwa pupuk yang beredar telah memenuhi standar yang ditetapkan. Dengan demikian, petani dapat mengandalkan kualitas pupuk yang konsisten untuk mendukung pertumbuhan tanaman mereka. Dalam konteks ini, penting juga untuk mencermati penggunaan pupuk sebagai pertanggungjawaban. Peraturan ini mendorong praktik penggunaan pupuk yang aman bagi lingkungan dan menyehatkan bagi manusia, sehingga memberikan dampak positif jangka panjang bagi pertanian dan keseimbangan alam. Dari video ini kita akan memahami lebih dalam bagaimana Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2013 membantu menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan, efisien, dan berdaya saing. Mari kita bersama-sama menjadi bagian dari perubahan positif ini. Dalam konteks pertanian modern, penggunaan pupuk yang tepat sangat penting untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Ini dampaknya menjadi tidak penting yang mengarahkan produsen dan petani untuk menggunakan pupuk yang bijak dan efektif. Dengan adanya standar komposisi yang jelas, petani dapat memastikan bahwa tanaman mereka mendapatkan nutrisi yang seimbang dan sesuai. Dan ini tidak hanya berdampak pada hasil panen yang melimpah, tetapi juga pada kesehatan dan kelestarian lingkungan di sekitar. Pengemasan sesuai standar juga memberikan nilai tambah yang signifikan. Informasi yang tertera pada label pupuk membantu petani dalam mengatur dosis dengan tepat, menghindari overdosis yang merugikan tanaman serta lingkungan.
Uji kualitas yang ketat jaminan menjadi bahwa pupuk yang digunakan telah melewati berbagai tahap pengujian yang teliti. Dengan demikian, petani dapat mempercayai kualitas pupuk yang mereka gunakan dan mengurangi risiko kerugian akibat produk yang tidak berkualitas. Peraturan ini bukan sekedar aturan yang harus dipatuhi, tetapi juga merupakan instrumen untuk menciptakan pertanian yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berdaya saing tinggi. Dengan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan ini, kita semua dapat berkontribusi dalam memajukan sektor pertanian kita. Dengan adanya pedoman yang jelas dan tegas, petani dapat memperoleh kepastian bahwa pupuk yang digunakan bukan hanya sekedar zat kimia, melainkan juga solusi terbaik untuk mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Inilah yang menjadikan peraturan ini menjadi landasan yang kuat untuk menciptakan pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Komitmen untuk mematuhi standar yang ditetapkan dalam peraturan ini adalah langkah awal yang penting menuju pertanian yang lebih efisien dan produktif. Dengan pengetahuan dan kesadaran yang semakin meningkat, petani dapat mengoptimalkan penggunaan pupuk sehingga tidak hanya memberikan hasil yang berlimpah, tapi juga meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, peraturan ini juga mengingatkan kita akan pentingnya kerjasama antar pemerintah, produsen pupuk, dan petani dan menjaga keseimbangan ekosistem pertanian. Dengan saling mendukung dan berbagai informasi, kita dapat bahwa pertanian Indonesia terus berkembang menuju arah yang lebih baik. Melalui kesadaran akan adanya peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2013, kita semua dapat menjadi agen perubahan yang mendorong pertanian menuju arah yang lebih berkelanjutan dan inovatif. Mari bersama-sama menjaga dan menghargai setiap aturan yang tertuang dalam peraturan ini untuk mencapai pertanian yang lebih baik bagi kita semua, bagi masa depan generasi mendatang. Dalam kerugian ladang yang subur, ini menjadi pilar utama yang memperkuat fondasi pertanian kita. Dengan memberikan pedoman yang jelas dan terukur, petani dapat melangkah dengan keyakinan bahwa langkah mereka telah sesuai dengan arah yang benar untuk mencapai hasil terbaik. Kepatuhan terhadap standar kualitas dan komposisi pupuk bukan sekadar kewajiban, tapi juga investasi jangka panjang bagi masa depan pertanian. Dengan memilih pupuk yang sesuai dengan peraturan, petani tidak hanya merawat tanaman, tetapi juga memelihara kelestarian tanah dan lingkungan sekitarnya. Tidak hanya itu, peraturan ini juga menjadi cerminan dari semangat kolaborasi dan kesatuan dalam menghadapi tantangan pertanian modern. Dengan bersama-sama menghormati aturan yang ada, kita membentuk komunitas pertanian yang solid dan mandiri, siap menghadapi perubahan zaman dengan kepala tegak dan hati yang tulus. Demi kebijaksanaan dan kepedulian terhadap peraturan ini, kita semua menjadi bagian dari cerita keberhasilan pertanian Indonesia. Mari jadikan setiap butir kata dalam peraturan ini sebagai pijakan untuk terus berinovasi, berkarya, dan membawa kemajuan bagi sektor pertanian yang kita cintai. Dari penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Nasional untuk Produk Pupuk memiliki peran yang sangat vital dalam mengatur dan mengawasi penggunaan pupuk di sektor pertanian. Dengan adanya peraturan ini, beberapa kesimpulan penting dapat diambil. Yang pertama, kepastian kualitas. Peraturan ini memberikan kepastian kepada petani bahwa pupuk yang mereka gunakan telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi perekonomian dan memastikan hasil panen yang optimal. Yang kedua, keseimbangan lingkungan. Dengan mengikuti standar yang telah ditetapkan, petani juga ikut berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Pemilihan pupuk yang sesuai dengan peraturan dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap tanah dan ekosistem sekitar. Yang ketiga, kolaborasi dan kesatuan. Peraturan ini mendorong kolaborasi antara pemerintah, produsen pupuk, dan petani untuk menciptakan komunitas pertanian yang solid dan berdaya. Dengan bersama-sama mematuhi aturan dan membangun fondasi yang kokoh untuk pertanian yang berkelanjutan. Yang keempat, inovasi dan kemajuan. Kepatuhan terhadap peraturan ini juga menjadi pendorong bagi inovasi dan kemajuan di sektor pertanian. Dengan menaati aturan yang ada, petani didorong terus berkembang, menciptakan solusi-solusi baru, dan meningkatkan produktivitas petani secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2013 bukan sekadar aturan yang harus dipatuhi, tapi juga merupakan landasan penting dalam menciptakan pertanian yang efisien, produktif, dan berkelanjutan. Semoga kesimpulan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pentingnya peraturan ini dalam mendukung pertanian Indonesia.
menuju masa depan yang lebih cerah. Sekian dari pemaparan video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Salam pertanian. Halo semuanya, selamat datang di video saya tentang isi singkat Permentan nomor 35 tahun 2003. Perkenalkan, saya Parsentia Serigar bakal membagikan konten mengenai Permentan nomor 35 tahun 2003 ini tentang pengawasan dan pengendalian varietas tanaman produk rekayasa genetik pertanian yang beredar di wilayah yang pastinya bermanfaat. Gak usah berpanjang lebar, mari kita mulai. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 35 tahun 2003 tentang kebijakan dan program-program untuk meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan petani Indonesia. Hal ini termasuk dalam upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan meningkatkan ketahanan pangan negara dengan berbagai program unggulan seperti peningkatan kualitas, pemanfaatan teknologi pertanian modern, pendampingan petani, dan pengembangan infrastruktur pertanian. Permentan 35 tahun 2003 diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam dunia pertanian Indonesia. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 35 tahun 2003 adalah langkah-langkah yang sangat penting dan strategis dalam mendorong kemajuan sektor pertanian di Indonesia. Dengan fokus pada peningkatan produktivitas, kesejahteraan petani, dan ketahanan pangan, Permentan ini memberikan landasan yang kuat untuk transformasi positif dalam dunia pertanian. Salah satu aspek positif dari Permentan ini adalah penekanan pada penggunaan benih berkualitas tinggi yang secara langsung dapat meningkatkan hasil panen dan ketahanan pangan. Selain itu, pemanfaatan teknologi pertanian modern juga menjadi sorotan utama karena hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga membawa sektor pertanian Indonesia ke era yang lebih maju. Seperti kita ketahui, sektor pertanian memiliki peran yang vital dalam perekonomian Indonesia. Namun tantangan dan permasalahan yang dihadapi petani dan sektor pertanian tidaklah sedikit, mulai dari rendahnya produktivitas, terbatasnya akses terhadap teknologi modern, hingga ketimpangan dalam distribusi hasil pertanian. Melihat kondisi tersebut, pemerintah merasa perlu untuk menyusun kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memperbaiki kondisi sektor pertanian. Permentan 35 tahun 2003 lahir sebagai wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani, meningkatkan produksi pangan, dan menciptakan sistem pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan. Permentan ini diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengubah paradigma pertanian di Indonesia menuju ke arah yang lebih baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian. Program pendampingan petani juga sangat penting karena memberikan bimbingan dan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola usaha pertanian mereka. Pendampingan ini juga dapat memperkuat ikatan antara petani dan pemerintah, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Selain itu, fokus pada pengembangan infrastruktur pertanian dan pemberdayaan petani, wanita serta pemuda adalah langkah progresif yang patut diapresiasi. Dengan infrastruktur yang memadai dan peningkatan peran petani wanita serta pemuda, sektor pertanian dapat menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, Permentan ini adalah langkah maju yang diharapkan dapat membawa perubahan positif yang signifikan dalam sektor pertanian Indonesia. Dukungan dan implementasi yang kuat dari berbagai pihak akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi dan tujuan yang terkandung dalam Permentan ini. Ruang lingkup Permentan ini mencakup beberapa hal penting yang berkaitan dengan kebijakan dan program dalam sektor pertanian. Berikut adalah beberapa poin utama yang termasuk dalam ruang lingkup Permentan ini. Yang pertama, pengaturan tentang penggunaan benih berkualitas tinggi untuk meningkatkan hasil pertanian. Yang kedua, penekanan pada pemanfaatan teknologi pertanian modern guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, pendampingan petani untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola usaha pertaniannya. Yang keempat, pengembangan infrastruktur pertanian untuk mendukung distribusi hasil pertanian. Yang kelima, pemberdayaan petani wanita dan pemuda agar dapat berperan aktif dalam sektor pertanian. Tujuannya adalah untuk mendorong penggunaan benih yang berkualitas tinggi guna meningkatkan hasil panen, produktivitas pertanian, dan ketahanan pangan di Indonesia. Dengan mengatur standar dan persyaratan terkait kualitas benih, memastikan bahwa petani menggunakan benih yang unggul dan berkualitas sehingga dapat memberikan hasil panen yang optimal dan
mendukung peningkatan kesejahteraan petani serta keamanan pangan bagi masyarakat secara keseluruhan. Diharapkan tercipta lingkungan pertanian yang lebih produktif, efisien, dan berkelanjutan dalam upaya mendukung ketahanan pangan negara, mengatur tentang pemanfaatan teknologi pertanian modern, kegiatan pertanian, menekankan pentingnya penggunaan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kemiskinan sektor pertanian. Singkatnya, mendorong petani dan pelaku usaha pertanian untuk mengadopsi teknologi pertanian benua ini guna meningkatkan kualitas hasil pertaniannya, memperbaiki proses produksi, serta memanfaatkan inovasi untuk mengatasi tantangan dalam pertanian seperti perubahan iklim dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, perlu memberikan landasan hukum untuk mendorong transformasi digital dalam sektor pertanian demi mencapai pertanian yang lebih efisien, produktif, dan berkelanjutan. Program pendampingan petani dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam pengelola usaha pertanian. Pada hakikatnya, pendampingan program ini bertujuan untuk memberikan dukungan, bimbingan, dan pelatihan kepada petani agar mereka dapat mengoptimalkan potensi pertanian yang dimiliki. Melalui program ini, diharapkan petani dapat meningkatkan keahlian dalam berbagai aspek pertanian, mulai dari teknik cocok tanam hingga manajemen usaha pertanian. Selain itu, program ini juga dapat membantu petani untuk memahami praktik pertanian yang berkelanjutan, menggunakan teknologi modern, dan meningkatkan daya saing dalam pasar pertanian. Dengan demikian, langkah konkret dalam membangun kapasitas petani, mendukung peningkatan produktivitas, dan memperkuat sektor pertanian secara keseluruhan, pengembangan infrastruktur pertanian untuk mendukung distribusi hasil pertanian. Dalam pengembangan infrastruktur pertanian menjadi fokus utama untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam proses distribusi produk pertanian. Melalui pengembangan infrastruktur yang baik, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pendistribusian hasil pertanian dari petani ke pasar, mengurangi kerugian hasil panen, serta memberikan akses yang lebih baik bagi petani ke pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, pentingnya investasi dalam infrastruktur pertanian guna mendukung pertumbuhan ekspor pertanian secara holistik dan berkelanjutan. Pemberdayaan petani wanita dan pemuda dalam sektor pertanian. Pentingnya memberikan kesempatan dan dukungan kepada petani wanita dan pemuda untuk ikut berperan aktif dalam pengembangan sektor pertanian. Melalui pemberdayaan ini, diharapkan petani wanita dan pemuda dapat memiliki akses yang sama dalam mengembangkan usaha pertanian, mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang diperlukan, serta memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan dalam sektor pertanian. Dengan demikian, komitmen untuk menciptakan kesejahteraan gender dan memberdayakan generasi muda dalam memajukan sektor pertanian Indonesia menuju kemiskinan dan ketahanan pangan yang lebih baik. Pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa peraturan tersebut memberikan landasan hukum yang kuat untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor pertanian di Indonesia. Melalui berbagai pasal yang tentang pengaturan penggunaan teknologi pertanian modern, program pendampingan petani, pengembangan infrastruktur pertanian, serta pemberdayaan petani wanita dan pemuda. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pertanian yang efisien, berkelanjutan, dan inklusif. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan petani dan pelaku usaha pertanian dapat mengadopsi praktik pertanian yang lebih baik, memanfaatkan inovasi teknologi, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola usaha pertanian, serta memperkuat distribusi hasil pertanian ke pasar. Selain itu, peraturan ini juga memberikan perhatian khusus terhadap pemberdayaan petani wanita dan pemuda sehingga mereka dapat berperan secara aktif dalam transformasi sektor pertanian. Secara keseluruhan, peraturan Menteri Pertanian ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memajukan sektor pertanian sebagai salah satu pilar utama dalam mencapai ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan pembangunan pertanian yang berkelanjutan di Indonesia. Nah, demikian video saya ini dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih. Horas. Halo semua, kembali lagi di video saya tentang pembahasan singkat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Perkenalkan, saya Para Sentia Siregar bakal membagikan konten mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang pastinya bermanfaat bagi kita semua. Tidak usah berpanjang lebar lagi, sekarang mari kita mulai. Tentu saja saudara, perlindungan konsumen menjadi sangat penting dikarenakan konsumen adalah salah satu pihak yang rentan dalam sebuah transaksi jual beli. Ada beberapa
beberapa latar belakang yang mendasari perlindungan konsumen. Satunya keseluruhan informasi dan transaksi ekonomi sehingga terjadi keselarasan informasi antara penjual dan konsumen. Penjual sering memiliki informasi lebih banyak sehingga konsumen rentan tertipu. Kedua, produk bermasalah. Beberapa produk atau jasa dapat memiliki masalah kualitas, keamanan, atau kebisingan. Konsumen perlu melindungi agar tidak menjadi korban dari produk bermasalah tersebut. Tiga, punya keadilan. Perlindungan konsumen juga diperlukan untuk menjaga keadilan dalam transaksi jual beli. Konsumen memiliki hak yang perlu dihormati dan dilindungi. Empat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya perlindungan konsumen yang baik, diharapkan masyarakat dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam bertransaksi, sehingga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dapat meningkat. Kelima, penguatan hubungan bisnis. Perlindungan konsumen juga dapat memperkuat antara konsumen dan produsen atau penyedia jasa. Dengan adanya kepercayaan dari konsumen juga akan semakin berkomitmen untuk menyediakan produk atau jasa berkualitas. Dari undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pemerintah berupaya untuk memberikan perlindungan untuk bagi konsumen, mengatur hak dan kewajiban konsumen serta penyedia barang atau jasa, serta menyediakan mekanisme penyelesaian yang adil. Demikian, perlindungan konsumen tidak hanya menguntungkan konsumen individu, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Konsumen adalah individu atau kelompok yang menggunakan atau mengkonsumsi barang atau jasa. Sebagai bagian dari kegiatan ekonomi, konsumen memiliki peran penting dalam pasar karena mereka merupakan pihak yang membeli barang atau jasa dari produsen atau penyedia jasa. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah orang-orang perseorangan atau kelompok orang yang melakukan kegiatan konsumsi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadi, warga, atau masyarakat, baik yang dilakukan dalam rangka usaha maupun tidak dalam rangka usaha. Demikian, konsumen memiliki hak-hak yang perlu dijaga dan dilindungi dalam setiap transaksi jual beli barang atau jasa. Konsumen adalah individu atau kelompok yang menggunakan atau mengkonsumsi barang atau jasa sebagai bagian dari kegiatan ekonomi. Konsumen memiliki peran penting dalam pasar karena mereka merupakan pihak yang membeli barang atau jasa dari produsen atau penyedia jasa. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah orang-orang perseorangan atau kelompok orang yang melakukan kegiatan konsumsi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, atau masyarakat, baik yang dilakukan dalam rangka usaha maupun tidak di dalam rangka usaha. Dalam demikian, konsumen memiliki hak yang perlu dijamin dan dilindungi dalam setiap transaksi jual beli barang atau jasa. Hak konsumen adalah sejumlah hak yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berapa hak konsumen yang penting dan diingat dan diperhatikan adalah: 1. Hak atas informasi. Konsumen berhak mendapatkan yang jelas, akurat, dan jujur mengenai barang atau jasa yang akan dibeli, masuk harga, informasi, dan manfaatnya. Kedua, hak memilih. Konsumen memiliki hak untuk memilih barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka tanpa adanya tekanan atau paksaan. Yang ketiga, hak atas keamanan. Konsumen berhak mendapatkan barang atau jasa yang aman digunakan, serta melindungi dari produk yang berbahaya atau merugikan. Yang keempat, hak untuk mendengar. Konsumen memiliki hak untuk mendengarkan pendapat dan keluhan mereka terkait dengan barang atau jasa yang mereka beli. Yang kelima, hak atas pelayanan yang baik. Konsumen dapat menerima pelayanan yang baik, ramah, dan profesional dari penyedia barang atau jasa. Yang keenam, hak atas ganti rugi. Hak atas ganti rugi. Konsumen berhak mendapatkan ganti rugi atau kompensasi jika terjadi kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dari pihak penyedia barang atau jasa. Yang ketujuh, hak untuk dilindungi hukum. Konsumen memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum dalam melakukan transaksi jual beli, serta mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran atau pelanggaran hak konsumen. Melalui hak ini, konsumen diharapkan dapat melakukan transaksi jual beli dengan lebih aman, adil, dan nyaman. Perlindungan konsumen merupakan hal yang penting untuk menjaga kepentingan dan kesejahteraan konsumen dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Sebagai penyedia barang atau jasa, terdapat berbagai kewajiban yang harus dipatuhi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Beberapa kewajiban utama penyedia barang atau jasa adalah: pertama, kewajiban memberikan informasi yang jelas. Penyedia barang atau jasa wajib memberikan informasi yang jelas, akurat, dan lengkap kepada konsumen mengenai barang atau jasa yang ditawarkan, termasuk harga, kualitas, manfaat, serta masyarakat dan ketentuan yang berlaku. Kedua, kewajiban memberikan barang atau jasa yang sesuai. Penyedia barang atau jasa harus menyediakan barang atau jasa yang sesuai dengan standar kualitas yang menjanjikan dan yang telah disepakati dengan konsumen. Ketiga, kewajiban memberikan jaminan.
jika ada jaminan terkait barang atau jasa yang ditawarkan, penyedia wajib memberikan jaminan tersebut pada konsumen dan memastikan bahwa jaminan tersebut dapat dipenuhi. 4. Kewajiban memberikan pelayanan yang baik. Penyedia barang atau jasa bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang baik, ramah, dan profesional kepada konsumen, serta menanggapi dengan baik terhadap keluhan atau masukan konsumen. Yang kelima, kewajiban menghormati hak konsumen. Penyedia barang atau jasa harus menghormati hak konsumen yang dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, termasuk hak atas informasi, hak memilih, hak atas keamanan, dan hak untuk perlindungan. 6. Kewajiban menghormati ketentuan hukum. Penyedia barang atau jasa juga harus mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku dalam melakukan transaksi jual beli, masuk ketentuan tentang standar kualitas, harga, dan perlindungan konsumen. Dengan mematuhi kewajiban ini, penyedia barang atau jasa yang diharapkan dapat memberikan layanan yang berkualitas, aman, dan memenuhi kebutuhan konsumen secara adil. Ini juga akan membantu membangun kepercayaan konsumen terhadap penyedia barang atau jasa, sehingga hubungan bisnis dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Penyelesaian kesejahteraan konsumen dapat dilakukan melalui beberapa cara, gantung pada tingkat kesulitan dan kompleksitas pelestarian yang terjadi. Berikut adalah beberapa metode penyelesaian kerugian konsumen yang umum digunakan. Yang pertama, negosiasi. Konsumen dan penyedia barang atau jasa dapat mencoba menyelesaikan penyelesaian secara informal melalui negosiasi. Mereka dapat berdiskusi untuk mencari solusi yang memuaskan kedua belah pihak tanpa melibatkan pihak ketiga. Kedua, mediasi. Mediasi yang melibatkan pihak ketiga yang netral dan independen untuk membantu konsumen dan penyedia barang atau jasa mencapai kesepakatan. Mediator akan membantu kedua belah pihak berkomunikasi dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Yang ketiga, arbitrase. Arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana arbiter akan memutuskan putus berdasarkan bukti dan argumen yang disampaikan oleh kedua belah pihak. Keputusan arbiter bersifat final dan mengikat. Pengadilan jika negosiasi, mediasi, atau arbitrase tidak menghasilkan penyelesaian yang memuaskan. Konsumen dan penyedia barang atau jasa dapat memilih untuk mengadakan persidangan di pengadilan. Pengadilan akan memutuskan pembelaan berdasarkan hukum yang berlaku. Kelima, lembaga perlindungan konsumen. Konsumen juga dapat mengajukan permohonan kepada lembaga perlindungan konsumen yang berwenang. Lembaga ini biasanya memiliki mekanisme penyelesaian sendiri dan dapat memberikan bantuan dalam menyelesaikan masalah konsumen. Dalam menyelesaikan masalah konsumen, penting untuk mempertimbangkan keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Tujuan utamanya adalah mencari solusi yang adil dan memuaskan bagi kedua belah pihak, serta memperbaiki hubungan antara konsumen dan penyedia barang atau jasa. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan landasan hukum yang penting dalam melindungi hak dan kepentingan konsumen di Indonesia. Beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 lain. 1. Hak konsumen. Undang-undang ini menjana hak konsumen seperti hak atas informasi yang benar, jaminan terhadap keselamatan dan kesehatan, perlindungan terhadap kepentingan ekonomi, serta hak untuk mendapatkan ganti. Kedua, kewajiban penyedia barang atau jasa. Undang-undang ini menetapkan kewajiban sebagai penyedia barang atau jasa untuk memberikan informasi yang jelas dan benar kepada konsumen, menyediakan barang dan jasa yang aman dan berkualitas, serta menghormati hak konsumen. Ketiga, penyelesaian sengketa. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 ini mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dan penyedia barang atau jasa melalui jalur mediasi, arbitrase, atau pengadilan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Keempat, pengawasan dan penegakan hukum. Undang-undang ini juga menegaskan peran pemerintah dan melakukan pengawasan terhadap praktik bisnis yang merugikan konsumen, serta menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merugikan konsumen. Pendidikan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menekankan pentingnya pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban konsumen agar konsumen lebih sadar akan hak-haknya. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sangat penting untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan dan memberikan rasa keadilan serta perlindungan bagi konsumen di Indonesia. Oleh karena itu, penerapan undang-undang ini harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan demi terciptanya lingkungan bisnis yang sehat dan aman bagi konsumen. Dari pembahasan sebelumnya mengenai kewajiban penyedia barang atau jasa, penyelesaian konsumen, dan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat disimpulkan bahwa 1. Sebagai penyedia barang atau jasa, penting untuk mematuhi kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, seperti memberikan informasi yang jelas, menyediakan barang atau jasa yang berkualitas, serta menghormati hak konsumen. Kedua,
Penyelesaian perburuan konsumen dapat dilakukan melalui berbagai metode, mulai dari negosiasi hingga pengadilan, dengan tujuan mencapai solusi yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Ketiga, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen, menetapkan kewajiban bagi penyedia barang atau jasa, serta mengatur mekanisme penyelesaian peradilan dan pengawasan terhadap praktik bisnis yang merugikan konsumen. Dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, perlindungan konsumen ini dan mengikuti prosedur penyelesaian yang adil, diharapkan dapat tercipta hubungan bisnis yang sehat, transparan, dan berkeadilan antara penyedia barang atau jasa dan konsumen. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk atau layanan yang ditawarkan, serta memberikan perlindungan yang lebih baik. Nah, demikianlah video saya ini dan semoga bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih. Horas. Perkenalkan, nama saya Parsin T. Siregar dan saya akan membawakan presentasi singkat tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Nah, undang-undang ini mengatur tentang sistem penyuluhan yang dilakukan untuk mendukung pembangunan di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Penyuluhan di sini dimaksudkan sebagai proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya. Pertama, undang-undang ini menetapkan asas dan tujuan penyuluhan. Asasnya adalah demokrasi, mana arti dalam demokrasi ini yaitu pelibatan para petani dan masyarakat sebagai sasaran utama penyuluhan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi hingga kegiatan penyuluhan. Mereka memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan membantu mengambil keputusan. Yang kedua, terselenggaranya penyuluhan yang melibatkan berbagai pihak secara partisipatif, tidak dominan oleh satu pihak saja. Misalnya, penyuluhan bisa dilakukan oleh penyuluh, pemerintah, maupun swadaya yang berasal dari masyarakat. Tersedianya ruang bagi petani untuk membentuk organisasi seperti kelompok tani, sehingga mereka memiliki wadah untuk berdiskusi dan berpartisipasi dalam pengembangan pertanian. Terbukanya akses informasi seputar teknologi pertanian bagi petani sebagai kegiatan karya, tujuan lapangan, dan berikutnya diterapkannya prinsip kesetaraan gender dan keadilan sosial dalam melaksanakan penyuluhan hingga seluruh kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama. Berikutnya, demokratisasi penyuluhan, di mana demokratisasi penyuluhan itu memberdayakan petani dan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan pertanian, seperti kesetaraan, di mana adalah ketersedianya kesempatan yang sama atau equal opportunity bagi seluruh petani dan kelompok masyarakat dari layanan dan manfaat tanpa diskriminasi agama, gender, kondisi fisik maupun status sosial ekonomi. Dan kedua, terlaksananya prinsip kesetaraan gender, di mana baik petani perempuan maupun laki-laki memiliki peluang yang sejajar dalam mengikuti kegiatan penyuluhan dan memanfaatkan hasilnya untuk pengembangan usaha pertanian. Yang ketiga, diberikannya perhatian terhadap kelompok rentan seperti petani miskin, lansia, penyandang disabilitas, dan petani perempuan, kepala rumah tangga, akses informasi dan fasilitas. Yang kelima, Nothing seems right, 'cause when you're born I lose my sight. It's harder at night, the curtain's drawn, can't show my eyes. Do you still think of me? I get a feeling you're lost in a dream. Told me I'm all that you need, but you're too far to even hear me scream. Don't let go, I'm too scared to ever wanna
when you're gone, I lose my sight. It's harder at night. The good and strong can show my eyes. Do you still think of me? I get a feeling you're lost in a dream. Told me I'm all that you need, but you're too far to even hear me scream. Don't let go. I'm too scared to ever wanna be alone. If you're not there, don't let go. Don't let go. I'm too scared to ever wanna be alone. If you're not there, don't let go. I'm too scared to ever wanna be alone. If you're not there, to ever wanna be, to ever wanna be, to ever if you're not there. Ya, caranya sistem pendampingan petani yang melalui jejaring dengan berbagai seterusnya materi penelitian yang disampaikan sesuai dengan institusi pertanian. Dengan demikian Nothing seems right, petani 'cause when you're gone, I lose my sight. dan di sektor pertanian It's harder at night. dua The good and strong can show my eyes. lahan utama Do you still think of me? I get a feeling you're lost in a dream. Told me I'm all that you need, but you're too far to even hear me scream. Don't let go. I'm too scared to ever wanna be alone. If you're not there, to ever wanna be, to ever wanna be, to ever if you're not there. Nothing seems right, 'cause when you're gone, I lose my sight. petani It's harder at night. The good and strong can show my eyes. audiovisual Do you still think of me? I get a feeling you're lost in a dream. belajar Told me I'm all that you need, but you're too far to even hear me scream. Don't let go. I'm too scared to ever wanna be alone. If you're not there,
right. 'Cause when you're bored and I lose my sight, it's harder at night. petani The curtain's drawn, can't show my eyes. dan yang terakhir Do you still think of me? I get a feeling you're lost in a dream. dengan memo Told me I'm all that you need, but you're too far to even hear me scream. Don't let go, I'm too scared to ever wanna be alone. Selamat datang, salam jumpa lagi kita pada hari ini. Di sini saya akan mencoba bahas peraturan Menteri Pertanian nomor 67 tahun 2016, di mana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani yang ada di Indonesia. Pertanian adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Namun banyak petani yang masih menghadapi tantangan berat seperti bencana alam dan kerusakan ekonomi. Peraturan Menteri Pertanian nomor 67 tahun 2016 dikeluarkan sebagai respon terhadap tantangan yang dihadapi sektor pertanian di Indonesia, termasuk meningkatkan angka kemiskinan di kalangan petani dan dampak bencana alam. Peraturan ini menekankan pentingnya perlindungan sosial bagi petani dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Diharapkan melalui bantuan sosial yang teramat, petani dapat memperoleh dukungan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan nasional. Peraturan ini juga mencakup mekanisme dan prosedur yang jelas untuk penyaluran bantuan agar tetap tepat sasaran dan efektif. Tujuan dari Peraturan Menteri Pertanian nomor 67 tahun 2016 ini adalah yang pertama, meningkatkan kesejahteraan petani. Yang kedua, perlindungan sosial. Yang ketiga, mendukung ketahanan pangan. Dan yang keempat, pemberian bantuan yang tepat sasaran. Nah, sasaran penerima bantuan. Adapun sasaran penerima bantuan seperti petani berpenghasilan rendah, di mana petani memiliki penghasilan di bawah standar yang ditetapkan, termasuk petani kecil yang kurang mampu. Yang kedua, petani terdampak bencana alam, petani yang mengalami kerugian akibat bencana alam seperti banjir, kekeringan atau bencana lainnya yang mempengaruhi hasil pertanian. Nah, yang ketiga, yang membutuhkan dukungan, petani yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi dan membutuhkan bantuan untuk mempertahankan usaha pertanian mereka. Yang keempat, kelompok petani, organisasi atau kelompok petani yang terdaftar dan berperan aktif dalam kegiatan pertanian juga dapat memberi bantuan untuk meningkatkan produktivitasnya. Yang kelima, verifikasi dan pendataan, di mana penerima bantuan akan melalui proses verifikasi dan pendataan oleh Dinas Pertanian setempat, yaitu memastikan bahwa bantuan yang diberikan kepada petani yang benar-benar membutuhkan. Nah, peraturan ini bertujuan agar bantuan sosial dapat menjangkau petani yang paling membutuhkan sehingga berdampak positif pada kesejahteraan mereka. Nah, bentuk bantuan, adapun bentuk bantuan yang disalurkan berupa tunai, alat pertanian, bibit, dan bantuan lainnya. Prosedur pengajuan yang dilakukan untuk mendapatkan bantuan yaitu dengan pertama sekali membuat pengajuan permohonan, di mana petani yang ingin mengajukan bantuan harus mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Dinas Pertanian setempat. Setelah itu dokumen pendukung. Dokumen pendukung seperti penyediaan KTP, surat keterangan dari kepala desa ataupun lurah. Dokumen lain yang
relevan untuk mendukung permohonan tersebut. Yang ketiga, penyerahan permohonan. Mengajukan permohonan beserta dokumen pendukung ke dinas pertanian di tingkat kabupaten dan ataupun kota. Verifikasi dan pendataan. Dinas pertanian melakukan verifikasi data dan pendataan untuk melayangkan penerimaan bantuan. Proses ini mencakup pemeriksaan kondisi ekonomi dan situasi pertanian petani. Yang kelima, keputusan pemberian bantuan. Setelah proses verifikasi, Dinas Pertanian akan mengeluarkan keputusan mengenai pemberian bantuan kepada petani yang memenuhi syarat. Yang keenam, penyaluran bantuan. Setelah disetujui, bantuan akan disalurkan sesuai dengan bentuk bantuan yang telah ditentukan berupa uang tunai, alat, bilik, ataupun struktur. Prosedur ini dirancang untuk memastikan bahwa bantuan sosial diberikan secara transparan dan tepat sasaran kepada petani yang sangat membutuhkan. Setelah penyaluran uang dilakukan, maka akan dilakukan monitoring dan evaluasi. Untuk tujuan daripada pemantauan, monitoring dan evaluasi yaitu untuk memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran dan bermanfaat bagi petani. Kemudian menilai efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Yang kedua, tanggung jawab. Dinas Pertanian setempat bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi. Itu secara dibentuk untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan program. Ketiga, proses monitoring. Melakukan kunjungan lapangan untuk mendiskusikan distribusi dan penggunaan bantuan. Yang keempat, evaluasi berkala. Melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai pencapaian tujuan program. Dan yang kelima, pelaporan. Berdasarkan hasil evaluasi, dilakukan penyesuaian dan perbaikan terhadap program agar lebih efektif dan efisien. Nah, proses monitoring ini bertujuan untuk memastikan keberhasilan program dan meningkatkan kualitas bantuan yang diberikan kepada petani. Setelah itu, peran Dinas Pertanian. Di mana peran Dinas Pertanian adalah pertama, koordinasi dan pelaksanaan program, dan kedua, pendataan dan verifikasi, ketiga, penyuluhan dan pelatihan, yang keempat, monitoring dan evaluasi, yang kelima, pengawasan penyaluran bantuan, yang keenam, pengembangan jaringan dan kerjasama, dan pelaporan dan pembalik. Peran Dinas Pertanian sangat penting dalam menjaga bahwa program sosial berjalan lancar dan berdampak positif dalam kesejahteraan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2015 adalah langkah yang sangat penting untuk menuju kesejahteraan petani. Karena itu, mari kita dukung program ini demi masa depan pertanian yang lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Horas, salam pertanian. Dari penerima manfaat yang diberikan, maka akan diharapkan dampak yang harus diharapkan seperti meningkatnya kesejahteraan petani, peningkatan produktivitas pertanian, pangan nasional, dan pengurangan kerentanan ekonomi, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian pengembangan pertanian berkelanjutan dan pemberdayaan komunitas petani. Diharapkan penerapan peraturan ini akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap sektor pertanian dan kesejahteraan petani Indonesia.